Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ibu Nunung Lestari, kita akan memulai pembahasan kita mengenai statistika. Statistika saat ini ada di mata pelajaran kelas 12 ya. Yang akan kita bahas pertama adalah membuat tabel distribusi data berkelompok ya. Kemudian kita akan membuat histogram, poligon dan ogif, serta kita akan menentukan ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Maaf, ini kurang huruf kah? Baik. Anak-anak sekalian ya, diberikan, kita langsung saja ke bagaimana cara membuat tabel distribusi berkelompok dari sebuah data ya. Misalkan di sini diberikan hasil pengukuran tinggi badan siswa, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya ya, ada berapa ini datanya? Datanya ada sebanyak 40 ya, N-nya sama dengan 40. Kemudian nilai terbesar dari data ini adalah 169 dan nilai terkecilnya adalah 141 ya. Kemudian dari data ini kita bisa menentukan berapa nilai jangkauan dari kelas tersebut. Jangkauannya sebesar data terbesar 169 dikurangi dengan data terkecilnya ya, yaitu 141, maka kita bisa menghitung nilai jangkauannya adalah 28 ya. Kemudian kita menentukan kelas dengan rumus 1 plus 3,3 log N ya. Setelah itu kita hitung ya, besarnya adalah sebesar 6,28 yang kita bulatkan menjadi 6 ya. Kemudian kita akan menghitung lagi yang disebut dengan panjang kelas. Apa rumus panjang kelas? Ya, kemarin kalian sudah kerjakan. J dibagi K, jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya 28, kita bagi dengan kelasnya 6, maka nilainya adalah 4,67, kita bulatkan menjadi 5. Maka kelas-kelas yang akan kita gunakan yaitu ada sebanyak 6 kelas dengan panjang kelas masing-masing adalah 5. Dimulai dari nilai terkecilnya yaitu 141. Berarti 141 sampai 145 itu ada 5 bilangan, 141, 42, 143, 144, 145. Ada 5 ya, berarti itu panjang kelasnya. Kemudian kelas kedua kita lanjut mulai dari 146 sampai 150. Kemudian kelas ketiga 151 sampai 155. Kelas keempatnya ini kelas 5 dan yang ini adalah kelas ke-6-nya. Jadi ada 6 kelas. Nah, kelas-kelas ini kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi ya. Nah, ini bagaimana membuatnya dari data yang tadi. Bagaimana sih kita membuat tabel distribusi frekuensi? Awalnya kita gunakan dengan turus. Yang pertama nilai data 141 ya. Kita masukkan, oh ini ada letaknya di mana? Ini letaknya di sini, di kelas pertama. Nilai 143. Nah, nilainya ada di mana? Masih ada di kelas yang pertama. Kemudian nilai 155 adanya di mana? Oh, adanya di kelas yang ketiga ya. Kita terus lanjut ke kelas yang berikutnya 160, 158 sampai dengan data yang terakhir. Kita gunakan turusnya semua, kita isi. Nah, ternyata didapat datanya seperti ini turusnya. Nah, dari turus ini kita tuliskan berapa frekuensi untuk kelas pertamanya. Berarti turusnya 3 ya, 5. Kemudian kelas ketiga 8, kelas keempatnya 15, kelas kelimanya 7, dan kelas yang terakhir ada sebanyak 2 ya. Ini adalah langkah awal untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Kita data satu persatu dengan menggunakan turus. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa persingkat penampilan daftar tabel distribusi frekuensinya ini dengan hanya menuliskan nilai dan frekuensinya saja. Kemudian kita bisa mencari yang lain ya. Kita bisa menentukan nilai tengahnya. Bagaimana sih menentukan nilai tengahnya? Nah, nilai tengah di sini yang kelas pertama 143. Dari mana dapat 143? Ya, ini diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Kelas
141 tambah 145 dibagi 2, 143 ya. Kemudian untuk tepi bawahnya, berapa tepi bawahnya? Ya, tepi bawahnya sebesar 140,5. Dari mana? Ya, dari batas bawah dikurangi, nah ini batas bawahnya 141 dikurangi 0,5 dapat 140,5. Kemudian kita hitung tepi atas. 145,5 dari mana? Dari 145 ditambah 0,5. Jadi tepi bawah kita kurangi 0,5 dari batas bawah, tepi atas adalah batas atas, kita tambah 0,5. Demikian untuk kelas-kelas berikutnya, kalian bisa cari ya, ini kita peroleh. Ya, ini adalah batas-batasnya. Ada nilai tengah, tepi bawah, dan tepi atas. Nah, tepi bawah, tepi atas inilah yang akan kita gunakan untuk menggambar histogramnya. Bagaimana kita menggambar histogram dan poligonnya? Ya, nah kita buatkan dulu sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita masukkan nilai-nilai tepi bawah dan tepi atas dari setiap kelas. Kemudian kita buat skala di sumbu Y-nya. Ya, dengan skala, saya buat dengan skala 2. Maka untuk kelas yang pertama tadi tabelnya bernilai 3. Nah, 3 tingginya 3 untuk kelas yang pertama antara 140 sampai 145 ya, kita buat. Kemudian kelas kedua, kelas tingginya 5, kelas ketiga 8 ya, kita buat tabelnya. Kelas keempat ya, nah dan seterusnya, kelas kelima, kemudian kelas yang terakhir. Nah, kemudian ini yang kita sebut dengan histogram. Nah, bagaimana kita membuat yang namanya itu poligon? Ya, caranya kita tentukan dulu titik tengah dari tiap kelasnya. Tadi kan sudah ada ya nilai titik tengahnya. Kita letakkan titik tengah dari masing-masing kelas ya. Kemudian kita sambungkan ya dengan sebuah garis dari masing-masing ujung titik tengah kelasnya. Oke, kita sambungkan. Nah, dan terbentuklah seperti ini. Inilah yang disebut dengan poligon. Oke, ini adalah histogram dan poligon. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana membuat ogive. Nah, sebelum kita memahami tentang ogive, nah, ada istilah yang namanya nanti frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu ada 2 ya. Kita bagi menjadi 2, yang tahu frekuensi kumulatif kurang dari, membacanya seperti itu, tapi saya singkat tulisannya kurang dari saja. Kemudian yang kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari, kita menggunakan tepi atas, nilai tepi atas yang kita gunakan ya. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari, kita gunakan nilai tepi bawahnya. Nah, dari kedua frekuensi kumulatif ini maka akan terbentuk 2 buah ogive ya. Ogive yang menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari dengan tepi atas sebagai nilainya maka disebut dengan ogive positif. Sedangkan frekuensi kumulatif yang menggunakan nilai tepi bawah maka disebut dengan ogive negatif ya. Oke, bagaimana kita akan menggambarkannya? Tabel distribusi frekuensi data berkelompoknya. Nah, ini adalah tabel distribusinya yang sudah ada. Tepi atas dan tepi bawahnya tadi, tepi atasnya 145,5 ya kan. Frekuensi kumulatifnya 3 ya kan, 3. Nah, kemudian kalau tepi atasnya 150,5, nah berapa frekuensi kumulatif kurang darinya? Berarti yang kurang dari 150,5 yang mana? Yaitu 3 dan 5. Jumlahkan berapa jadinya? 8. Kemudian kalau tepi atasnya 155,5, berapa frekuensi kumulatif yang kurang dari 155,5? Yaitu 3, 5, dan 8. Jumlahkan jadi berapa? Jadi 16. Atau gampangnya, tadi kan sudah dapat 8. Kita mau ke kelas yang ketiga, ya tambahkan saja 8. Jadi 16 kan? Nah, kelas keempat, 160,5. Berapa frekuensi kumulatifnya? Ya, dari 16 tambahkan saja dengan 15. Ya nggak? Jadi berapa? 31. Kemudian untuk kelas berikutnya, tepi atas 165,5, maka nilainya jadi berapa? Berarti tinggal ditambahkan 7. Oke ya?
Tambahkan 7 ya 38. Untuk yang kelas terakhir 170,5 kita tambahkan lagi dengan kelas terakhir frekuensinya ada 2, maka nilai frekuensi kumulatifnya ada 40. Nah, untuk tepi bawah juga sama ya. Tepi bawahnya 140,5, berarti yang lebih dari 140,5 yang mana? Yang lebih dari 140,5, ini semuanya lebih ya kan? Nah, semua ini adalah lebih dari 140,5. Maka jumlahkan keseluruhannya. Ada berapa? Ada 40, betul. Nah, sekarang kalau yang tepi bawahnya 145,5, ada berapa? Nah, berarti kan hanya yang dari kelas kedua sampai ke bawah kan? Hanya ini saja. Ya kan? Nah, berarti dikurangin yang tiganya nggak ikut. Berarti 40 ini kita kurangi dengan 3, jadi 37. Nah, sekarang untuk kelas yang berikutnya, kelas yang ketiga, berarti tinggal dikurangi 8. Kurangi 5, jadi 32. Nah, 32 kita kurangi lagi dengan di kelas itu 8, jadi 24. Kurangi lagi dengan 15, jadi 9. Kurangi lagi dengan 2, 7, hasilnya adalah 2. Ya, nah ini frekuensi kumulatifnya. Kita mulai. Frekuensi kumulatifnya ada 3, 8, 16, 31, 38, dan 40. Jadi semakin lama semakin naik. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, berarti kita mulai dari yang terbesarnya, dari mulai 40. 40, 37, 32, 24, 9, dan 2. Kita lihat nilainya makin lama makin menurun. Nah, sekarang bagaimana membuat OGIF-nya? Nah, inilah OGIF-nya. Kita akan membuat OGIF. Ya, kita buatkan dulu diagramnya. Mohon maaf, sumbu koordinatnya. Kemudian kita tuliskan tepi bawah dan skala frekuensinya. Ini adalah nilai tepi bawah dan tepi atasnya. Kemudian kita frekuensinya saya buatkan dengan skala 5, ya. 5, 10, dan seterusnya. Kemudian dari sini tadi yang nilainya 145,5 itu ada sebesar 3. Kemudian yang 150 ada berapa kumulatifnya? Setelah 3 tadi 8 ya. Oke. Kemudian kita masukkan lagi yang berikutnya 16. Nah, untuk kelas yang 160 berapa? 31. Nah, kemudian 38 ya, dan yang terakhir adalah 40. Nah, sudah dapat, tinggal kita hubungkan dari setiap titik-titiknya. Ya, kita hubungkan dengan sebuah garis, maka diperolehlah nilai OGIF. Nah, OGIF ini kita lihat grafiknya semakin naik. Karena grafiknya semakin naik, berarti ini disebut dengan OGIF positif, naik ya. Nah, sekarang bagaimana dengan frekuensi kumulatif yang lebih dari? Tadi dimulai dari 40 kan? 40, kemudian 37 ya, kemudian 32 ya, kemudian lagi di kelas itu ada sebesar 24, kemudian ada nilai 9 dan nilai 2. Nah, sama caranya kita hubungkan dengan garis, maka lihat OGIF-nya semakin menurun. Nah, ini yang disebut dengan OGIF negatif. Nah ya, baik, jadi membuat OGIF itu menggunakan tepi bawah dan tepi atas kelas dan frekuensi kumulatif, baik itu kurang dari maupun lebih dari. Ya, akan menghasilkan 2 OGIF, OGIF positif yang grafiknya semakin lama semakin meningkat, dan OGIF negatif yang grafiknya semakin lama menjadi menurun. Ya, baik, setelah itu kita akan masuk ke ukuran pemusatan data berkelompok. Ya, ukuran pemusatan data berkelompok ini yang pertama adalah kita menghitung rata-rata atau mean. Ya, menghitung rata-rata itu nanti ada 2. Yang pertama kita gunakan rumus rata-rata, yaitu FI kali XI dibagi dengan jumlah F. Ini F ya. Agak terpotong sedikit tulisannya. Kemudian dari bagaimana menghitungnya? Nah, ini ada contohnya. Tabel nilai yang tadi. Nilai yang dari awal kita gunakan. Ini ada nilai dan frekuensi yang diberikan. Maka langkah awalnya yang pertama adalah kita tentukan dulu nilai tengah. Masih ingat nilai tengah? Oke, betul. Nilai tengah itu kita menghitung menjumlahkan batas bawah dengan batas atas, dijumlah dibagi 2. Ya, dengan jumlah datanya sebanyak 40.
Nah, kita hitung nilai tengahnya, yang tadi sudah kita hitung nilai tengahnya. Kemudian langkah selanjutnya setelah punya nilai tengah, kalikan antara frekuensi dengan nilai tengah. 3 kali 143, 429, 5 kali 148, 740, dan seterusnya kita kalikan menghasilkan bilangan-bilangan ini semua. Ya, sudah dikalikan semuanya, langkah selanjutnya apa? Jumlahkan. Semua nilai yang ada di F kali X ini jumlahkan. Berapa hasilnya? 6.240. Kemudian bagaimana menghitung ratanya? Ya, rata-rata sama dengan jumlah F kali X tadi, 6.240, kita bagi aja dengan jumlah frekuensinya. 40, berapa hasilnya? 156. Berarti rata-rata data ini adalah 156. Ini kita menghitungnya dengan menggunakan rumus. Nah, saya akan berikan bagaimana cara menghitung dengan rata-rata sementara. Ya. Kalau kita hitung dengan rata-rata sementara, maka rumus yang digunakan adalah ini. Rata-ratanya adalah rata-rata sementara ditambah sigma dari F kali D. D ini adalah simpangan, ya, dibagi dengan sigma F atau jumlah datanya. Ini datanya. Ya, data yang diberikan. Tadi ada nilai frekuensi, kita sudah bisa menentukan nilai tengah. Kemudian kita akan menentukan simpangan. Bagaimana menentukan nilai D-nya ini atau simpangannya ini? Awalnya kita tentukan dulu di mana sih rata-rata sementara yang akan kita gunakan. Ini bebas. Nah, saya mau menggunakan nilai rata-rata sementaranya adalah yang di 158, yang nilai tengahnya 158. Ya, itu maunya saya. Boleh kalian ganti dengan yang lainnya. Nah, kalau ini sudah kita tentukan, maka kita kasih kode untuk nilai rata-ratanya, yaitu dengan kode 0 rata-rata sementara ini. Setelah itu kita gunakan mencari D. Cari selisihnya antara nilai tengah kelas di atas itu 153, kita kurangi dengan 158. Nilainya minus 5 kan? Untuk kelas di atasnya berapa? Berarti 148 dikurang 158, yaitu minus 10. Nah, untuk kelas yang paling atas 143 dikurangi 158, yaitu minus 15. Nah, untuk kelas yang bawahnya ya sama, berarti 163 kurangi 158, yaitu 5. Nah, kelas paling bawah 168 kurang 158, yaitu 10. Kemudian apa lagi? Kalikan antara frekuensi dengan D-nya. Kalikan. 3 kali minus 15. Minus 45. Kalikan lagi 5 kali minus 10. 8 kali minus 5. 15 kali 0. 7 kali 5. Dan 2 kali 10. Setelah itu jumlahkan. Ya, jumlahkan seluruhnya ini. Hasilnya adalah minus 80. Maka tinggal kita masukkan ke nilai rata-rata sementara. Rata-rata sementara tadi yang saya kasih tanda 158 ditambah dengan jumlah F kali D-nya adalah minus 80, kita bagi dengan jumlah F-nya adalah 40. Jadi rata-ratanya adalah 158 ditambah minus 80 dibagi 40 minus 2. Maka nilainya adalah 156. Sama ya dengan yang tadi, karena memang datanya sama, dicari dengan apapun hasilnya pasti sama. Oke, maka terserah kalian mau menggunakan yang mana. Kalau dengan menggunakan rata-rata sementara, angka yang kita hitung tidak begitu besar, ya, karena di sini ada nilai D yang kita tentukan yang menggunakan rata-rata sementara, ya. Oke, kemudian kita akan menghitung median atau nilai tengah. Ya, nilai tengah rumusnya median adalah TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi F median dikali P. P ingat ya, P panjang kelas. Ya, berarti tepi bawah, TB adalah tepi bawah kelas median, kemudian N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ME adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Langsung saja bagaimana sih menentukan nilainya kalau dikasih sebuah data seperti ini. Data yang tadi masih datanya yang sama. Ya, bagaimana kita mencari mediannya? Tadi rumus mediannya ini. Berarti kita harus punya tepi bawah kelas, N-nya harus tahu FK, FME dan panjang kelasnya. Ya, 40 di jumlah itu merupakan nilai N. N-nya 40, berarti kita cari setengah N-nya adalah ya setengah dari 40 yaitu 20, betul. Nah, 20 itu ada di mana? Kita bisa hitung dari frekuensi yang pertama, 3 tambah 5, 8 tambah 8 lagi, 16, berarti data ke-20 ada di
kelas keempat, ya. Nah, berarti ada di sini. Nah, data yang ke-20 ada di sini. Maka dari sini kita bisa menentukan yang namanya tepi bawah kelas. Berapa tepi bawah kelasnya? Yaitu 156 dikurangi 0,5. Jadi 155,5. Dari sini juga kita bisa menentukan berapa sih frekuensi mediannya. Ya, ini kelas mediannya kan itu tuh yang dilingkari. Ya, berarti frekuensi mediannya ya yang frekuensinya berapa? 15. Dan kita bisa menentukan frekuensi kumulatif. Gimana cara menentukan frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif itu kan tadi jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, yang sebelum kelas median itu kan ada di yang sini. Nah, ada ini kan? Nah, ini yang kelas sebelum kelas median 3, 5, dan 8. Jumlahkan semuanya. Ya. Berapa hasilnya? 16. Berarti itu frekuensi kumulatif. Kemudian, berapa panjang kelasnya? Ya, sama seperti tadi. Boleh kita hitung dengan mengurangi batas atas batas bawah, tapi selalu tambahkan dengan 1. Kalau kita mau menghitung dengan mengurangi batas atas dikurangi batas bawah, selalu tambahkan 1. Nah, hasilnya dapat 5. Sudah semuanya nilai diperoleh, masukkan ke dalam rumusnya. Oke. Ya. Ini adalah kita tinggal memasukkan nilainya. Kalian hitung 20 dikurang 16, 4 dikali 5, 20 per 15, hasilnya nanti ditambah dengan 155,5 diperoleh 156,83. Nah, nilainya mendekati nilai rata-rata ya. Yaitu mencari median, nilai tengahnya. Nah, kemudian kita akan mencari yang ketiga, itu namanya modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dengan rumusnya modus sama dengan TB plus D1 plus D2 kali P. Ya, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti ada kelasnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan yang P-nya adalah panjang kelas. Langsung saja, ini contoh menghitungnya. Ini datanya. Data ini hampir sama ya, kita akan mencari modus. Ya, rumusnya ini berarti kita harus punya TB, D1, D2, dan P. Ya. Nah, yang paling banyak frekuensinya ada di kelas keempat, ya, frekuensinya 15 itu paling banyak. Berarti tepi bawahnya kita bisa tentukan sama seperti tadi, 156 kurangi 0,5, 155,5 ya. Kemudian kita bisa menentukan D1. Dari mana kita bisa menentukan D1? Ya. D1 kita bisa hitung dari selisih. Nah, berarti antara 15 dengan 8. Ya, selisihnya berapa? Selisih itu berarti kurang kan? Ya, nilai selisihnya adalah 7. Kemudian kita cari D2-nya, ya. Yes. Maaf. Kita cari D2-nya, yaitu mana nih? Ya. D2-nya kita bisa hitung selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu 15 dengan 7. 15 kurang 7 nilainya 8. Panjang kelas sama seperti tadi, kita akan menghitung panjang kelasnya, yaitu dengan 160 kurang 156 tambah 1, nilainya adalah 5. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 155 tambah 7 dibagi, ya, tinggal kalian bisa hitung. 7 kali 5 dulu boleh, 35 bagi 15, dihitung lagi, maka hasil akhirnya adalah 157,83. Baik, nah itu adalah ukuran pembesatan untuk data berkelompok, min, median, dan modus. Ini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.